Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Judika, yang tertulis di dalam surat kepada orang Ibrani pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini saya sengaja mengangkat berbeda dari topik minggu kita hari ini. Saya mencoba mengangkat dari ayat 8 yang dikatakan, "Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya." Kalau topik minggu kita Kristus pokok keselamatan, tetapi topik khotbah kita hari ini dari ayat 8, belajar menjadi taat. Itu dikatakan ayat 8, "Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Belajar menjadi taat. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, anak singa belajar mengintai dan menerkam mangsa. Anak burung belajar terbang. Hewan belajar, apalagi manusia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Kristus, apakah kita belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Apakah kita belajar untuk hidup atau hidup untuk belajar? Sebab sering sekali kita mengira bahwa belajar itu hanya berarti menambah pengetahuan, dari yang belum tahu menjadi tahu,
Dan dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Memang itu belajar. Namun belajar dalam arti yang sempit. Dalam arti yang sempit itu kita belajar untuk hidup seperti burung itu yang belajar terbang. Seperti anak singa itu yang belajar mengintai dan menerkam mangsa. Kalau dia tidak mampu, tidak dapat belajar mengintai dan menerkam mangsa, dia akan mati kelaparan dan tidak bisa mendapat mangsanya. Berarti belajar untuk hidup. Dalam arti sempit, kita belajar hanya bertujuan mendapat ijazah atau gelar. Begitu tujuan tercapai, orang berhenti belajar. Begitu berhenti sekolah, orang berhenti membaca buku. Untunglah saudara yang dikasihi Kristus, belajar juga mempunyai arti yang luas. Dalam arti yang luas itu, belajar adalah mengubah pikiran. Belajar adalah mengubah perasaan, mengubah komitmen kita pada nilai-nilai hidup. Belajar adalah mengubah perilaku. Belajar adalah mengubah tindakan, cara kerja, gaya hidup, dan praktek hidup kita. Belajar adalah mengubah keseanteruan diri kita ini. Belajar adalah mengubah diri menjadi manusia yang lain dan manusia yang baru. Jadi dalam arti yang luas, belajar adalah mengembangkan mutu, pemahaman, dan sikap hidup terhadap diri sendiri, terhadap diri kita sendiri, kemudian terhadap orang lain, terhadap alam, terhadap benda, terhadap kehidupan, juga terhadap kematian, dan terhadap semua pencipta itu, yaitu Tuhan kita. Jadi dalam arti yang luas ini, kita hidup untuk belajar. Dalam arti yang luas ini, belajar tidak ada akhirnya, atau orang bijak mengatakan long life education, belajar seumur hidup. Kita belajar untuk hidup, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita hidup untuk belajar. Saudara yang dikasihi Kristus, dalam khotbah minggu kita hari ini, rupanya Tuhan Yesus juga belajar. Belajar dalam arti yang luas. Ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya itu. Tuhan Yesus telah belajar menjadi taat. Tuhan Yesus telah belajar menjadi taat. Yang pertama, sekalipun dia anak, tetapi dia tetap taat dan setia dengan apa yang telah dideritanya. Dia tidak mau lari dari kenyataan yang dihadapinya. Bahkan dia menyerahkan dirinya karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Karena ketaatannya kepada Allah Bapa itulah, maka Yesus mengorbankan dirinya sebagai penebusan dosa-dosa kita. Kita ingat, Yesus bukan dikorbankan, tetapi Yesus mengorbankan dirinya. Yang sering kita buat adalah mengorbankan orang lain, tapi tidak mau mengorbankan diri kita.
Itu yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Orang lain kita korbankan, tapi kita tidak mau mengorbankan diri kita. Tapi Yesus tidak. Dia bukan dikorbankan, tetapi dia mengorbankan dirinya untuk penebusan umat manusia. Karena apa? Karena dia telah belajar menjadi taat dan setia atas tugas yang telah diberikan kepadanya datang ke dunia ini. Sekalipun dia anak Allah, tapi dia tetap taat. Saudaraku yang seiman, bukankah kita juga perlu belajar dari Tuhan Yesus? Yaitu belajar menjadi taat di dalam hidup kita, dengan tetap kita setia kepada Tuhan kita. Bukankah kita juga perlu belajar dari Tuhan Yesus, yaitu belajar menjadi taat dengan tetap setia mengikut Yesus hingga akhir hayat kita, dengan tetap setia di dalam firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus ketika menjadi manusia, dia mau belajar menjadi taat. Bagaimana dengan kita manusia yang hidup mengikut Yesus? Bukankah kita juga patut meneladaninya, belajar menjadi taat? Yang kedua, saudara yang dikasihi Kristus, tetap pasrah pada kehendak Allah Bapanya. Itulah dia belajar menjadi taat. Dia tetap pasrah pada kehendak Allah Bapanya. Coba kita lihat di dalam ayat 5. Ayat 5 itu dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Artinya di dalam segala penderitaannya itu, Tuhan Yesus tetap pasrah kepada Allah Bapanya. Dia tidak meminta kepada Bapanya kemuliaan supaya dia betul-betul begitu mulia dilihat oleh orang-orang yang mau menyalibkan dia, dilihat oleh tokoh-tokoh yang mau membantai dia. Dilihatlah seperti begitu datang kemuliaannya sehingga orang semua lalu menyembah dia. Tidak. Dia tidak meminta kepada Bapa kemuliaan yang luar biasa sebagai imam besar. Dia adalah imam besar, yaitu sebagai perantara Allah kepada kita umat manusia, dan perantara kita umat manusia kepada Allah. Karena memang dia benar-benar adalah imam besar, jadi sewajarnya dia bisa meminta kemuliaan itu sebagai imam besar. Seperti dikatakan dalam ayat 6 itu, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi sewajarnya, sebenarnya jika Yesus memuliakan dirinya, itu wajar, karena dia imam besar dari ukuran Melkisedek. Imam besar itu adalah perantara umat manusia kepada Tuhan, dan perantara Tuhan kepada umat manusia. Itu dipakai oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan umat Israel. Tetapi Yesus tetap pasrah dan taat dalam segala penderitaannya, hingga saatnya Allah mempermuliakan dia dengan menyatakan Yesus sebagai anaknya. Itu tadi dikatakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, bukankah ini juga sebagai pembelajaran kita dari Tuhan kepada kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus, agar kita tetap pasrah kepada Tuhan Allah seperti Kristus tadi dalam hidup kita ini, supaya kita tetap tabah, tekun menunggu kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Tuhan bangga kepada kita sebagai ciptaannya. Setiap umat manusia, siapapun dia, adalah ciptaan tersendiri yang unik. Tidak ada dua manusia yang serupa, yang sama persis fotokopi di dunia ini. Tiap manusia, miliaran manusia, masing-masing unik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Kristus, dengan mempersembahkan doa dan permohonannya kepada Allah Bapa, dia belajar menjadi taat. Dikatakan sebagai manusia, Yesus belajar menjadi taat dengan turut mempersembahkan doa dan permohonannya kepada Allah Bapanya. Dengan belajar taat, Yesus mengidentikan dirinya kepada umat manusia. Dia ikut mempersembahkan doa permohonannya kepada Allah Bapa, yang walaupun sebenarnya dia adalah tempat kita untuk mengadu di dalam doa kita. Karena yang sebenarnya dia adalah Allah yang mampu berbuat apa sekalipun tanpa dia memohon di dalam doa itu. Namun dengan belajar menjadi taat, dia juga ikut di dalam doa dan permohonannya kepada Allah Bapa. Bagaimana dengan kita? Bukankah ini juga merupakan pembelajaran bagi kita umat manusia, supaya kita tidak malas berdoa? Yesus saja ketika menjadi manusia, di dalam penderitaannya, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia menangis, keringatnya bercucuran, begitu sangat mencekam keadaannya di Taman Getsemani. Dia berdoa. Kita juga demikian, supaya jangan menjadi orang yang malas berdoa, atau mungkin juga menjadi orang yang sombong, yang mengatakan tidak perlu berdoa sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Kesombongan rohani. Oleh sebab itu, kita perlu meniru, belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang beriman. Di dalam kehidupan kita ini, kita belajar menjadi taat. Kita mau belajar juga di dalam kehidupan kita berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, walaupun dia anak. Nah, demikianlah kita juga perlu belajar untuk seumur hidup ini. Belajar selama kita hidup, selama itu kita belajar. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meskipun kurang. Belajar ikhlas meski terasa berat. Belajar taat meski kadang tak ingin. Belajar memahami meski terbebani. Belajar menghargai walaupun tidak dihargai. Belajar tulus meskipun tersakiti. Belajar jujur meski tak dipercaya. Belajar mendengarkan meski tidak didengar. Belajar memberi meski tak punya. Terutama juga seperti dalam warta kita. Kita akan berpisah dengan Bapak Pendeta Resort kita yang akan pindah ke 3 lingga. Tidak sampai ke 4 lingga, hanya 3 lingga. Mari kita berangkatkan dengan doa dan juga ikut memberikan apa yang boleh kita berikan di dalam hidup kita. Belajar memberi
meski tak punya. Belajar merawat meski kita sakit. Belajar membahagiakan walaupun kita sedih. Belajar tersenyum walaupun tak sanggup. Belajar memaafkan meskipun marah. Maka dari itu Yesus belajar menjadi taat. Kita belajar karena belajar adalah suatu pilihan terbaik. Selamat belajar. Tuhan memberkati.